Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil review makalah dan laporan yang sudah saya buat. Yang berjudul pengaruh proses heat treatment tempering terhadap struktur mikro dan nilai kekerasan pada sambungan plastik treatment baja YC54. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Valencia Kuro dari D4 PM1B. Jurnal Teknik Mesin 2014 volume 2 nomor 4. Penulisnya sendiri ada 4 orang, yaitu yang pertama adalah Ian Wiharja, yang kedua Gunawan Dwi Haryadi, yang ketiga Yusuf Umardani, dan yang keempat Agustri Harjuno. Pendahuluan, pertumbuhan dan pengembangan teknologi di bidang konstruksi yang semakin maju dan pesat tidak dapat dipisahkan dari proses penyambungan logam atau yang sering disebut dengan pengelasan. Hal ini merupakan peranan penting dalam rekayasa dan reparasi atau perbaikan logam. Pertumbuhan pengembangan konstruksi logam pada masa sekarang ini hanya melibatkan unsur pengelasan, khususnya bidang rancang bangun, karena sambungan las merupakan salah satu pembuatan sambungan yang secara teknis memerlukan keterampilan yang tinggi bagi pengelasannya agar diperoleh sambungan dan dengan kualitas baik. Ruang lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi sangat luas, meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, saluran transportasi, rel, pipa, saluran, dan lainnya sebagainya. Dari proses pengelasan yang umum dilakukan, penerapannya terutama dalam bidang yang besar seperti rel kereta api, giriang besar, atau patahan pada komponen-komponen peralatan yang ukurannya besar, ataupun perbaikan instalasi rel kereta api. Hasil pengelasan dari kedua sisi bahan baja menghasilkan 3 daerah utama, yaitu daerah logam besar base metal, daerah terpengaruh panas heat after zone atau HAZ, dan daerah logam las well metal dalam prosesnya. Nah, terus baja yang saya uji materialnya, pengujiannya ada baja YC54. Ukuran dimensi spesimennya adalah 1 meter. Preparasi persiapan spesimen, pemotongan spesimen, metode perlakuan panas, proses hardening dan proses tempering. Terus ada media hardening tempering, yaitu menggunakan media air. Nah, penelitian kali ini material yang digunakan adalah baja YC54. Material akan diuji sifat kekerasannya pada bagian logam induk base metal, daerah terpengaruh panas atau HAZ, dan daerah logam las well metal dengan menggunakan metode microfikers dan analisa dari struktur mikro sebelum dan sesudah proses tempering. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui nilai kekerasan dan struktur mikro pada material sebelum dan sesudah tempering dengan variasi temperatur antara 425 derajat Celcius, 475 derajat Celcius, 525 derajat Celcius, 575 derajat Celcius. Adapun variabel penelitiannya, yang variasinya seperti proses perlakuan panas dan proses pendinginan. Nah, proses perlakuan panasnya ada proses hardening 810 derajat Celcius dengan durasi 60 menit, dan proses tempering 575 derajat Celcius dengan durasi juga 60 menit, serta proses tempering 425 derajat Celcius dengan durasi 60 menit. Pengujiannya sendiri. Pengujian tahap awal menguji dilakukan ada 3 bagian, yaitu bagian base, HAZ, dan well. Terus ada pengambilan data primer sendiri. Pengujian kekerasan microfikers. Bertujuan pengujian kekerasan mikrofikir adalah untuk menguji struktur mikro dan kekerasan permukaan yang dapat dicapai. Nah, terus juga yang kedua, pengujian metalografi. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui fasa-fasa apa saja yang terdapat dalam material. Pengamatan struktur mikro dilakukan dengan stereomikroskop, mikroskop optik, atau yang sering disebut juga sebagai mikroskop cahaya. Adalah salah satu jenis mikroskop yang menggunakan cahaya dan sebuah sistem lensa untuk memperbesar gambar spesimen yang kecil. Mikroskop optik dasar sangat sederhana, meskipun ada banyak desain lain yang kompleks yang bertujuan untuk meningkatkan resolusi dan kontras dari spesimen.
Dari kesimpulan review yang sudah saya buat itu ada yang pertama, adanya kekerasan pada material sebelum terkena perlakuan tempering pada daerah base metal memiliki nilai kekerasan 268,7 VAN, pada daerah HAZ 229,9 VAN, dan pada daerah weld metal memiliki nilai kekerasan 233,8 VAN. Nilai kekerasan pada daerah yang terkena perlakuan tempering pada temperatur 425 derajat Celcius pada daerah base metal memiliki nilai kekerasan 320,9 VAN, daerah HAZ 353,1 VAN, dan daerah weld metal 330,6 VAN. Adapun nilai kekerasan pada temperatur 475 derajat Celcius pada daerah base metal 329,3 VAN, daerah HAZ 316,9 VAN, dan pada daerah weld metal 288,9 VAN. Untuk temperatur 525 derajat Celcius, nilai kekerasan pada daerah base metal 327,2 VAN, pada daerah HAZ 324,4 VAN, dan pada daerah weld metal 267,5 VAN. Dan untuk temperatur 575 sendiri, nilai kekerasan pada daerahnya yang pertama ada base metal 253,6 VAN, pada daerah HAZ 283,7 VAN, dan daerah weld metal 252,7 VAN. Terus kesimpulan yang kedua, struktur dilakukan penguji. Setelah dilakukan penguji struktur mikro, terjadi perubahan ukuran butir yang lebih kecil dan rapat dari struktur foto mikro baja WC54. Struktur yang terbentuk adalah fasa retri, perlit, dan template marstensit, sehingga menunjukkan perubahan struktur material setelah mengalami tempering dengan maksud menghilangkan tegangan sisa akibat pemerasan treatment. Adapun diagram ini, yang pertama ada mulai, terus ada penelitian, pembuatan spesimen uji, hardening 810 derajat Celcius dengan quenching air, terus di treatment tempering 425 derajat Celcius, terus 475 derajat Celcius, dan 525 derajat Celcius dengan holding time 60 menit. Terus ada pengujian mikro hardness pickers, terus pengujian metalografi VAS atau struktur mikro, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Terus selesai. Ada pertanyaan? Ada Mas. Pada suhu berapa proses tempering itu? Pada suhu berapa ya? Pada proses yaitu proses tempering pada suhu 575 derajat Celcius dengan durasi 60 menit, dan proses tempering 425 derajat Celcius dengan durasi 60 menit juga. Baik Mas, itu. Ada pertanyaan lagi? Pengambilan data primernya menggunakan pengujian apa saja? Pengujian data primernya. Dari pengujian data primernya kita menggunakan pengujian kekerasan microfitters yang tujuannya bertujuan menguji kekerasan mikrofitters adalah untuk menguji struktur mikro dan kekerasan permukaan yang dapat dicapai. Terus ada pengujian metalografi, bertujuan untuk mengetahui fasa-fasa apa saja yang terdapat dalam material. Mungkin sudah itu. Ya, cukup. Sudah cukup. Ya. Terima kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.